Kenapa video kali ini singkat saja? Karena saya sebenarnya enggan untuk membahas apa yang sedang terjadi di negara kita ya. Tapi kalau setiap orang bersifat seperti saya dan memilih diam, sama saja kita nggak pernah lepas dari yang namanya penjajahan, Pak. Kita mulai dari yang paling awal, saya beri gambaran gini. Kalau kita lempar sebuah lempeng batu ke dalam kolam, dia pasti akan mantul-mantul beberapa kali dan membuat gelombang. Membuat seperti gelombang, seperti amplitudo yang mempengaruhi seluruh permukaan kolam, Pak. Atau misalnya konsepsi bahwa kita semua percaya bahwa uang kertas itu berharga meski hanya sekedar kertas. Kita mayoritas juga percaya sekolah bisa memberikan masa depan yang lebih baik. Lalu kita dan banyak orang juga percaya hal ini dan hal itu di banyak aspek kehidupan yang berbeda. Nah, inilah yang disebut dengan collective belief. Dan gak main-main, kepercayaan kolektif atau collective belief inilah yang sebenarnya membentuk realita kita sehari-hari yang nanti akan saya beri contoh lagi. Apa yang kita percayai akan mempengaruhi jalannya kenyataan yang kita lakoni. Ini untuk level individu. Tapi ketika satu hal dipercayai satu individu ini menular menjadi 2 individu, 3 individu, 4, 5, dan seterusnya, maka mereka secara kolektif yang mempercayai hal yang sama ini jelas akan mempengaruhi kenyataan mereka. Karena memang sepanjang sejarah manusia, kepercayaan kolektif ini turut membangun dan membentuk realita kehidupan manusia. Sebagai contoh lagi, di era kuno saat Indonesia masih ditempati oleh kerajaan-kerajaan lokal, sang penguasa atau sang raja seringnya dinyatakan sebagai keturunan dewa. Manusia yang memiliki darah suci, terah yang divine yang berbeda dengan para kawulanya. Berbeda level dari subjek-subjek yang diperintahnya. Dan ini tidak hanya di Indonesia tapi juga di banyak tempat. Jepang katakanlah mulai berdirinya kekaisaran sampai abad ke-19 masih mempercayai jika kaisar mereka ialah keturunan dari dewa matahari. Perintahnya ialah sabda dan sosoknya ialah maklumat agung yang tak terbantahkan. Dan model seperti ini akhirnya turut membentuk adanya struktur hierarki sosial pada rakyatnya. Turut pula membentuk kasta-kasta dalam bermasyarakat yang bahkan sampai hari ini masih diterapkan atau berlaku di beberapa negara ya. Dan kalau saya bilang negara kita juga kayak gini meskipun samar sekali. Dan ini semua berangkat dari mana, Pak? Kepercayaan rakyat yang awam selama bertahun-tahun dijejali dengan kisah dan doktrin tentang nasab dan trah rajanya ini. Mau gak mau harus percaya kalau rajanya ini memang orang yang spesial, yang memang pantas duduk di tahta, mengatur kita, menjadi gajo bangsa kita. Dan kepercayaan rakyat inilah yang akhirnya menjadi kepercayaan kolektif. Yang akhirnya juga memang sanggup membentuk realita peradaban mereka sendiri. Peradaban yang sedang kita lakoni saat ini, Pak. Ini juga bisa diaplikasikan pada banyak paham. Sebut saja nasionalisme, komunisme, feminisme, semuanya berdasarkan collective belief. Paling nyata ketika Martin Luther King Jr. menggalakkan civil rights movement orang-orang kulit hitam untuk memerangi rasialisme di Amerika. Ini karena apa? Karena secara kolektif orang-orang Afrika Amerika di saat itu percaya warna kulit bukanlah yang membuat mereka berbeda dari sesama. Mereka semua sama-sama manusia di mata sosial dan keadilan. Intinya, Pak, kepercayaan kolektif kalau benar-benar ada tindakan untuk mewujudkannya, pada puncaknya sanggup melahirkan kemampuan untuk menantang dan mengubah struktur atau norma sosial. Ini seperti yang dikatakan oleh Margaret Mead. Jangan pernah meragukan bahwa sekelompok kecil orang yang penuh pemikiran bisa mengubah dunia. Karena jawabannya bisa. Dan kalau kalian familiar dengan kalimat ini, saya rasa karena kalian sedang merasakannya saat ini di negeri kita ini, Pak. Di Indonesia. Karena memang collective belief ini paling mudah diterapkan dalam arena politik. Kenapa? Karena dunia politik punya semua tools untuk memanipulasi sebuah bangsa. Bagaimana ada sekelompok orang yang penuh pemikiran berkeinginan mengubah bangsa ini, dunia kita. Yang sayangnya pemikirannya hanya untuk menguntungkan diri mereka dan kelompok mereka sendiri. Mereka sedang mewujudkan collective belief mereka di tengah kita masyarakat yang sedang tak ingin memiliki collective belief dan lebih disibukkan dengan individualisme kita sendiri kan. Jadi collective belief pertama ialah kita diyakinkan bahwa ada sosok yang benar-benar baik, benar-benar bersahaja, penuh humility. Pemimpin yang sederhana dan merakyat dan segala embel positif dan membuat kita terlena dan meyakininya akan datang kenyataan yang lebih indah. Tapi nyatanya sampai 2 kali kita keliru total, Pak. Collective belief kedua ialah para elit penguasa ini secara bersama-sama percaya dengan kroninya bahwa mereka ialah pemilik negara ini, empunya negeri ini. Jadi jangan sampai kekuasaan jatuh di tangan orang atau kelompok yang berseberangan dengan mereka.
Jangankan mereka Pak, keluarga Mario Dendi aja percaya kalau bapak mereka yang punya Jakarta kan. Nggak bisa tuh ngomong, ini ada yang berkuasa di Jaksel. Nah, berdasar kepercayaan inilah yang akhirnya menjadi realita mereka. Realita mereka yang sayangnya berbenturan dengan realita kita, yang juga bertabrakan dengan realita moral dan hukum. Meskipun sekali lagi, mereka elit penguasa ini selalu memaksakan realita mereka ini ke mata kita yang awam, seakan mendoktrin bahwa mereka lah yang benar. Kita cuma harus nurut saja, karena kita dianggap bakal lupa sendiri atas sakit hati atau protes kita. Kita sekarang seperti sedang dibawa kembali ke era raja-raja kuno yang selalu menempatkan kroninya, sanak familinya ke posisi-posisi penting tanpa perlu mempertimbangkan meritokrasi. Bahkan ada politikus yang menganggap bahwa sosok penguasa ini betul-betul raja Jawa, raja meski tanpa trah, raja meski nasabnya meragukan. Ini membuat kita berpikir mainnya sudah kayak kasus Habib-Habib pula ini Pak. Atau sebenarnya para habaib ini yang niru tingkah pola pemerintah kita. Perlu disadari kalau wacana merajakan sosok ini kan juga sebenarnya ingin merintis kolektif belief ke kita semua. Kalau rakyat ini sedang berada di bawah seorang raja yang ingin berkuasa sampai mati Pak. Kita harus nurut dengan raja Jawa. Nah, ya mungkin saat ini kita nggak percaya. Tapi kalau ini turun-menurun seterusnya sampai anak cucu kita gimana? Cicit kita mungkin akan memandang keluarga tukang mebel ini benar-benar raja yang resmi nantinya kan. Hanya karena apa? Karena kolektif belief yang menjelma menjadi kenyataan seiring zaman. Pertama ngaku, rampas, ketiga doktrin, lalu kuasai dan pertahankan. Ini kan trik monarki Pak. Dan saya pribadi sebetulnya orang yang bersimpati pada pandangan monarki, tapi juga nggak boleh begini juga Pak. Karena kalau kalian baca sejarah raja di Indonesia, khususnya di peradaban Jawa kuno, memang sangat-sangat besar kuasanya. Rakyat tidak akan memiliki hak apa-apa. Istri atau anak perawannya diminta, itu hak raja. Tanahnya diminta untuk kepentingannya, itu hak raja. Hukum diganti, itu juga hak raja. Dan kira-kira seperti ini juga kondisi hidup kita di negara ini Pak. Guru Gembul bilang di channelnya kenapa Presiden bungkam dengan sosok T di balik segala perjudian rakyat kita. Ya menurut saya salah satunya ialah karena dia menganggap dirinya sebagai raja Pak. Dan memang punya jajaran bawahan yang merajakan dia kan. Ini kolektif belief di kalangan mereka Pak. Dan raja memang berhak tidak menggubris obrolan rakyat. Bodoh amat. Nah, untuk melawan ini kita harus memiliki kolektif belief sendiri. Kita akan hancur kalau kita diam karena dimangsa oleh kolektif belief mereka. Seperti hidup kita yang memang sudah hancur sejak awal karena terlalu lama larut dalam rantai kolektif belief para penguasa sejak dulu. Sejarah kita kan begitu Pak. Kita orang Indonesia, khususnya orang-orang Jawa, adalah orang-orang yang batiniah. Semua dirasakan dalam hati sampai akhirnya lupa sendiri, pasrah sendiri. Kita orang gak suka kekerasan fisik. Kita berwatak mengalah, mengalahkan diri sendiri untuk diam dan berintrospeksi. M.A. Ainun Najib sering bilang kok kalau Belanda sekian ratus tahun memperkosa harkat martabat orang Jawa, kita tetap diam kok. Orang Indonesia banyak yang diam juga kok. Inilah watak kita Pak. Sekali dipukul diam, 2 kali dipukul kita pergi menjauh, 3 kali dipukul, nah itu baru beda lagi. Dan kalian hitung kita sudah berapa kali dipukul keunikan-keunikan kebijakan yang mereka buat berdasarkan kolektif belief mereka sendiri. Saya yakin ada sebuah konsep yang beredar di kalangan elit kalau rakyat kita itu orang-orang pendiam yang gampang lupa. Kita lupa pernah ditabrak lari. Kita orang awam sudah lupa berapa kali kebijakan dikeluarkan untuk merugikan kita kan. Seperti itulah yang sebenarnya menjadi pribadi kita. Kita ini memiliki kolektif belief ala kawula kuno. Kawula atau kawulo yang tunduk patuh pada gustinya seakan kita ini nggak punya hak apa-apa, seakan kita nggak bisa mikir apa-apa Pak. Dalam kolektif belief di ranah ekonomi, ada teori bahwa consumer activism bisa mengubah total jalannya suatu pasar. Produk Israel kita boikot dan mau tak mau harus diakui juga kalau ini berdampak pada ekonomi Zionis. Demikian pula kalau misalnya kita semua percaya bahwa suatu produk nggak ada nilai gunanya secara kompak, maka pabrik akan berhenti memproduksi produk tersebut Pak. Landscape industri mau nggak mau akan berubah, akan beradaptasi pada keinginan mayoritas konsumen mereka. Nah, ini juga jelas bisa diterapkan dalam keadaan kita sekarang. Kalau kita percaya secara kolektif kita perlu perbaikan dalam negeri ini, maka suara serentak kita atau tindakan kita pasti didengar dan diperhatikan. Kita hanya perlu ada lemparan batu di tengah kolam untuk menggerakkan semua permukaan air ini dengan ripple effect seperti yang sudah saya obrolkan sebelumnya Pak.
Karena menurut saya collective belief hanya bisa dilawan dengan collective belief. Sejarah sudah sering mengisahkan yang demikian, dan menurut saya sejarah memang selalu berputar, cycling terus sampai hari kiamat. Kita sekarang ini kan seakan menunggu kulminasi collective belief masyarakat untuk turun bergerak, bertindak dan memprotes, dan saat video ini diupload, teman-teman mahasiswa sudah melakukan hal ini. Ya karena memang hanya dengan inilah kita bisa turut membentuk realita baik untuk kita dan anak cucu kita. Mana boleh kalah dengan kelompok yang curang ingin membentuk realita untuk anak dan cucu mereka sendiri secara sepihak. Padahal kita ini kan ngakunya demokrasi. Ini kan juga sebenarnya hasil dari collective belief. Demokrasi kan kepercayaan kolektif bangsa kita yang yakin jika setiap individu punya kebebasan dalam hal-hal tertentu. Tapi kan selama ini hak kita sering dilanggar dan kita lebih memilih bebas untuk diam dan abai, Pak. Kita nggak sedang hidup dalam demokrasi. Kita hanya pura-pura.